Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjalankan program perancangan sistem manajemen barang di mjrs.id. Kami dari kelompok 3 ini beranggota 8 orang yang isinya ada Sandi Ilham, Sarul Setiawan, Davanero, Randy Irzawan, Maulana Zidan, Sandika Syahril, Nugraha Yuda, Muhammad Farid. Di sini kita langsung masuk ke database-nya. Di sini database-nya menggunakan PHP MyAdmin dengan nama db_mjrs yang berisikan ada TB barang, TB barang masuk, TB karyawan, TB pelanggan, TB penjualan, TB return barang, dan TB supplier. Kita masuk ke TB barang. TB barang di sini memiliki 9 field, di mana ada kode barang, dia menggunakan primary key dengan tipe data varchar. Nama barang tipe data varchar juga, kategori juga tipe datanya varchar, lalu ada merek, tipe data varchar, ukuran dengan tipe data varchar, warna dengan tipe data varchar, harga beli di sini dengan integer, harga jual juga integer, dan stok di sini juga integer. Lalu ada TB barang masuk yang memiliki 8 field, yang isinya ada ID masuk, dia juga menggunakan primary key dengan tipe data varchar, lalu ada tanggal, tipe datanya itu date, lalu ada kode barang, tipe datanya varchar, ID supplier tipe datanya varchar, ID karyawan juga tipe data varchar, lalu jumlah dengan tipe data integer, harga beli tipe datanya integer, dan total tipe datanya integer. Ada TB karyawan di sini memiliki 5 field, di mana ID karyawan dengan primary key-nya, lalu tipe datanya adalah varchar, nama karyawan tipe datanya varchar, jabatan tipe datanya varchar, alamat tipe datanya varchar, nomor HP tipe datanya varchar. Oke, selanjutnya di tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini ada 4 field. Itu ada ID pelanggan sebagai primary key dan tipe datanya varchar. Ada nama pelanggan, menggunakan varchar juga, alamat, dan nomor HP juga menggunakan varchar. Berikutnya di tabel penjualan. Di sini ada total 8 field. Yang pertama ada ID penjualan dengan primary key dengan tipe data varchar, tanggal dengan tipe data date, kode barang dengan tipe data varchar, ID pelanggan dengan tipe data varchar, ID karyawan tipe data varchar, jumlah dengan tipe data integer, harga jual juga integer, dan total menggunakan integer juga. Berikutnya ada tabel return barang. Di sini ada 8 field. Yang pertama itu ada ID return dengan primary key, tipe datanya varchar, ada tanggal, tipe datanya date, ada ID penjualan, tipe datanya varchar, ada kode barang, tipe datanya varchar, ID pelanggan, tipe datanya varchar, jumlah return dengan tipe data integer, kondisi barang dengan tipe data varchar, dan alasan tipe datanya text. Yang terakhir ada tabel supplier. Di sini ada total 5 field. Yang pertama ada ID supplier dengan primary key, tipe datanya varchar, nama supplier menggunakan varchar, alamat juga menggunakan varchar, kota juga menggunakan varchar, dan nomor HP juga menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya kita masuk ke form login. Di form login ini kita bisa di program ini kita menggunakan username-nya yaitu admin dan password-nya itu mjrs123. Dan jika diklik login maka akan muncul pop-up pesan login berhasil, lalu dia akan mengarah ke form homepage. Baik, setelah kita berhasil login dengan username dan passwordnya,
kita akan langsung masuk ke menu homepage. Di mana di tengah sini ada data pelanggan, data karyawan, data supplier, data barang, data penjualan, dan juga exit. Kemudian di atas ini ada menu bar, ada master transaksi dan juga laporan, di mana subnya itu di master ada data karyawan, data barang, data pelanggan, dan juga data supplier. Kemudian di bagian transaksi ada barang masuk, penjualan, dan juga retur barang. Lalu ada di laporan, ada laporan penjualan, laporan data barang, laporan return, dan juga laporan barang masuk. Yang ada di menu bar ini dan juga yang ada di tampilan tengah sini itu sebenarnya sama saja. Jadi ada dua pilihan, bisa klik lewat tampilan yang ada di tengah homepage atau bisa lewat menu bar ini. Data pelanggan, data karyawan, data supplier, kemudian uh, dan juga data penjualan ini. Nah, kemudian di kanan atas ini ada tombol warna merah itu untuk logout, dan untuk exit yang di tengah ini akan langsung menutup aplikasinya. Nah, di bagian laporan ini itu sebenarnya shortcut shortcut untuk mencetak laporan. Jadi di menu bar laporan ini, laporan penjualan itu bisa dicetak juga di bagian transaksi penjualan. Untuk report data barang, laporan data barang itu bisa dicetak juga di tampilan data master barang. Kemudian laporan return itu nanti bisa dicetak juga di halaman return barang, dan juga laporan barang masuk itu juga bisa dicetak di transaksi barang masuk. Jadi ini hanya shortcut saja untuk mencetak keempat laporan ini. Nah, kemudian ini merupakan tampilan untuk form master data karyawan. Nah, di sini ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan yaitu ada 4, ada owner, admin gudang, staf gudang, dan juga warehouse manager. Kemudian di sini bisa input alamat dan juga nomor handphone. Nah, untuk master dari data karyawan ini nanti itu bisa digunakan untuk transaksi di penjualan dan juga barang masuk. Jadi fungsi dari data karyawan ini ketika nanti dicetak report itu nanti kelihatan juga pada saat transaksi penjualan A itu siapa yang melakukan penjualan tersebut, nanti ketahuan karyawan siapa. Begitu juga dengan di bagian transaksi barang masuk, nanti bisa ketahuan yang merestock barang A, merestock pada saat barang masuk A, itu ketahuan juga nanti siapa karyawan yang melakukan transaksi tersebut. Kita akan mencoba menggunakan button-button yang ada di tampilan data karyawan. Kita akan mencoba input data ID karyawan K003, nama karyawan Brian selaku owner, alamat Jalan Manggis, nomor handphone 06. Kita simpan, kita save, data berhasil disimpan, data Brian masuk ke dalam database. Nah, kita coba untuk mengubah, kita tambahkan Brian D saja. Kita edit, data berhasil diubah, namanya berubah menjadi Brian D. Untuk button clear, fungsi untuk menghapus isi dari data ID karyawan dan juga nomor handphone sampai nomor handphone. Nah, kita akan mencoba menghapus. Kita akan mencoba button cari dulu. Kita coba cari karyawan dengan ID K003. Berhasil muncul atas nama Brian D. Kita coba hapus data Brian D. Nah, data berhasil dihapus, data Brian berhasil dihapus dari database. Untuk button back itu berfungsi untuk kembali ke homepage. Oke, selanjutnya di menu master kita masuk ke submenu data barang.
Di data barang ada form input sama form data tabel dan pencarian. Di form input ada kode barang, nama sepatu, kategori, merek, ukuran, warna, harga beli, harga jual, dan stok. Di kode barang kita coba input datanya B003, nama sepatunya, kategorinya sneakers, mereknya Vans, ukurannya 42, warnanya putih hitam, harga beli 500.000, harga jualnya 750.000, stoknya 25, kita save, datanya masuk ke form data tabel dan pencarian. Terus kita juga bisa edit datanya. Cara editnya kita klik datanya di tabel, terus kita edit, misalkan stoknya dikurangin jadi 24, terus pencet tombol edit, dia berubah jadi 24 stoknya. Kita juga bisa clear formnya pakai tombol clear. Terus untuk kata kunci pencarian, kita bisa cari data dari kode barang. Misalkan kita mau cari kode barang B002, kita pencet tombol cari, datanya keluar. Terus kita juga bisa hapus data pakai tombol delete. Misalkan kita mau hapus yang B003, kita hapus, datanya hilang. Di sini juga ada tombol print buat input buat rekap datanya. Di sini juga ada buat tanda tangannya. Ini datanya cuma 2 tadi. Oke, kita lanjut ke form. Master itu ada data pelanggan. Di sini ada data pelanggan ada 1, 2, 3, 4. Pengisian itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Nah, di sini misal kita isi ada P006, ada Yudi, dan alamatnya Jalan nomor HP. Nah, di situ kita langsung save saja. Data berhasil disimpan masuk ke database. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengedit, delete, dan mengclear. Nah, mengclear ini maksudnya itu ada pengisian di sini, kita bisa clear di sini biar hilang, ya kan. Nah, di situ kita cari di sini ada kata kunci pencariannya juga, kita bisa cari di ID pelanggannya. Misal kita mau cari yang tadi P006, muncullah tab. Nah, di situ kita juga bisa mengedit, yaitu misal dia rumahnya bukan di tengah tapi di pinggir. Nah, terus kita pencet edit, datanya berhasil diubah jadi keganti di pinggir. Habis itu ada untuk yang menghapusnya juga kita delete. Datanya berhasil dihapus, udah terhapus lah di sini. Nah, lanjut lagi berarti kita ke yang form data supplier, yang dimana ada ID supplier, nama supplier, alamat, kota, dan nomor HP. Kita isi juga di sini harus lengkap ya ngisinya. Kita ada S 05, namanya ada di PT Semarang. Masih hanya kota beda. Nah, kita save di sini muncul ke database. Di sini juga sama ada fitur edit, delete, dan clear. Dan ada fitur juga kata kunci pencariannya. Misal kita cari lagi yang tadi, cari muncullah di sini. Kita bisa mengedit. Kita bisa mengedit di sini. Misal tempatnya tadi di Surabaya. Kita edit, terus keganti di tabelnya itu jadi kota Surabaya. Kita juga bisa menghapus form tabelnya ini, kita delete. Nah, jadilah seperti itu. Kita lanjut, setelah itu lanjut ke form transaksi
Untuk teman saya dipersilakan. Selanjutnya di sini ada form transaksi, yaitu ada barang masuk. Di sini ada form barang masuk, yaitu ada nomor barang, tanggal, ID supplier, nama, kode barang, nama barang, ID karyawan, nama karyawan, jumlah masuk, harga beli, dan total. Di sini kita bisa input. Contohnya kita input DM 004 kode barang. Terus masukin tanggal, ID suppliernya bisa kita cari di sini. Kode barang juga bisa kita cari. ID karyawan dan jumlah masuk. Misalnya kita 10. Kita save. Data akan muncul di sini. Lalu bisa kita edit, misalnya edit ID supplier jadi 3 atau 2. Kode barang, karyawan, jumlahnya bisa kita edit, misal 15, edit. Maka sini akan keedit. Atau bisa di clear untuk mengosongkan form yang ada di sini. Lalu kita print. Maka akan masuk. Sini ada laporan dari data barang masuk dan ada kolom tanda tangan. Kata kunci pencarian sama seperti form data barang, menggunakan kode barang. Misalnya kita mencari barang 1, maka akan muncul. Nah, kita delete ini, maka akan ke delete. Oke, sekarang kita lanjut ke menu transaksi, yaitu penjualan. Di sini kita pertama mengisi ID penjualan dulu ya. Contoh P006 tanggal 9. Nah, di sini buat kode barang itu cukup klik button cari. Nah, di sini muncul ada kode barang, nama barang, kategori, harga jual, dan stoknya yang sudah diinput. Oke, kita tinggal klik lalu pilih. Lihat di situ langsung muncul nama barangnya, kode barang, hingga harga jual. Begitupun di ID pelanggan. Sini cukup klik button cari dan di sini ada ID pelanggannya. Misal kita klik Santoso, ya, ID pelanggannya langsung muncul ya, nama pelanggan juga, dan begitupun ID karyawan. ID karyawan juga sama. Nah, sini kita coba masukin jumlahnya, misal kita ambil 6. Nah, di sini langsung muncul totalnya. Coba kita misal 3. Nah, sini harganya langsung muncul secara real time. Oke, kita coba buat 6 ya. Kita klik button save di sini. Di sini muncul pop up data berhasil disimpan. Nah, ini dia data terbarunya. Sekarang kita coba print. Nah, ini dia rekap ya, bisa dibilang ini rekap data penjualan secara real time-nya dari aplikasi kita. Di sini udah termasuk ID penjualan, tanggal penjualan, bahkan sampai jamnya pun ada. Ada kode barang, ID pelanggan, ID karyawan, jumlah, harga jual, sampai totalnya. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana sih? Gimana kalau misalkan ada barang yang salah atau typo, kita coba edit ya. Nah, di sini muncul nih. Coba kita edit jumlah barangnya misalnya 2. Kita edit. Nah, di sini muncul pop up data berhasil diubah. Ya, di sini berubah ya, teman-teman. Sekarang kita coba mau misalkan delete
yang ID penjualan P001. Kita coba. Nah, di sini muncul pop-up data berhasil dihapus. Dan menghilang datanya. Sekarang kita pengen mengclear, bisa klik button clear-nya. Ya, di sini juga langsung hilang semua. Kalau untuk button back ini kita akan looping kembali ke homepage ya. Jadi coba kita masuk lagi transaksi penjualan. Nah, kalau pengen langsung keluar dari aplikasi bisa klik button exit-nya. Ya, itu saja. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjelasan untuk form return barang di transaksi. Di return barang ini kita tidak perlu menginput banyak data lagi ya. Jadi di sini kita tinggal klik tombol cari aja. Nah, di sini datanya itu udah ada dari penginputan yang sebelumnya di data master. Contohnya diklik seperti ini. Lalu di sini kita tinggal memasukkan tanggal returnnya doang. Misal tanggal 13. Terus ID returnnya ini kita masukkan R004. Lalu kita isi alasan returnnya seperti rusak ringan, misalnya jelek. Ya, terus di save, data berhasil disimpan dan masuk di data sini. Ini kita nggak perlu diisi lagi ya. Kalau misalnya mau ngedit, di sini kita contohnya mau ngedit seperti di sini itu kita ubah jadi alasannya misalnya bagus, otomatis data berubah di sini. Lalu untuk itu kita bisa untuk menghapus inputan data yang udah masuk di sini tuh bisa menggunakan tombol clear. Lalu kita bisa print di sini, tombol print untuk mencetak data yang udah terdaftar di tabel ini. Di sini contoh tampilannya. Jadi kalau misalnya kita update data di tabelnya, ini otomatis akan nambah. Di sini ada ID return, tanggal returnnya, ID penjualannya, kode barang, ID pelanggan, jumlah return, kondisi barang, dan alasan di returnnya. Di sini untuk memudahkan kita untuk melihat riwayat orang-orang yang mengembalikan barangnya. Lalu di sini juga ada tombol delete. Contohnya seperti ini, delete. Kita hapus. Dan data berhasil dihapus. Dan kalau diklik tombol print lagi, datanya yang udah terupdate ini hapus yang R004. Lalu bisa ada tombol exit. Ini kalau mau keluar, tombol back, contohnya buat kembali ke homepage. Kalau misalnya kita klik exit, dia akan keluar. Lalu lanjut, kita lihat lagi untuk tombol pencariannya. Kita bisa menggunakan kunci pencariannya itu menggunakan ID-nya ya. ID-nya contohnya R003. Dicari, jadi akan terseleksi langsung di sini. Kemudian penjelasan dari saya. Mungkin cukup sampai sini saja pendemoan aplikasi mjrs.id dari kelompok 3 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.